Halo, selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, dadakan ya. Pada malam hari ini saya mau sharingkan masalah umum sebenarnya ya. Kita tahu bahwa sering sekali mungkin ada salah satunya ya ketika ingin memulai sebuah bisnis ataupun usaha ataupun berdagang ataupun berwirausaha, ada aja gitu masalahnya. Sebenarnya masalahnya itu timbul bukan dari faktor eksternal, tapi lebih banyak hadir dalam faktor internal ataupun faktor yang sebenarnya itu hanya ada di dalam diri kita, itu hanya ada di dalam pikiran kita ya. Jadi ya takut ini takut itu dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini saya coba sharingkan agar teman-teman yang saat ini masih stuck, yang masih belum bergerak ya, dan belum berani melanjutkan apa yang ada di dalam pikirnya hanya karena ketakutan yang di dalam dirinya. Oke. Nah, tema pada malam hari ini adalah masalah saat ingin memulai berbisnis. Oh ya, teman-teman yang belum kenal dengan saya, nama saya Ricky Setiawan. Saya salah satu network marketer ya, network marketing atau pembisnis online. Saya bertempat tinggal di daerah Tangerang, khususnya di daerah Pasar Kemis ya. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di sini, boleh sharing, boleh ya kita silaturahmi. Oke, jadi teman-teman kita mulai ya sharingnya. Jadi yang masih online boleh ikuti video saya beberapa menit ke depan ya. Semoga barangkali juga masalah yang Anda alami saat ini ya ada di dalam pembahasan yang akan saya berikan. Nah, ini salah satu masalah yang sering terjadi ya. Ketika Anda mau berbisnis itu sering Anda bingung mau bisnis apa, ya kan? Karena kebanyakan ide bisnis, jadi bikin Anda bingung memilih. Ada banyak kesempatan yang menjanjikan, tapi bingung mau milih peluang usaha yang terbaik itu yang cocok buat Anda itu yang seperti apa. Ya, sebenarnya kalau Anda bingung, cobalah memilih bisnis yang paling sesuai dengan passion atau keahlian Anda, serta memiliki prospek yang bagus dan jangka panjang tentunya ya teman-teman. Jadi itulah bisnis yang paling layak Anda jalankan. Passion itu seperti ini loh, kayak atau keahlian, kayak misalkan Anda itu senangnya di menjual. Kemarin di video kemarin kan saya sudah membahas ya, ada beberapa model bisnis yang bisa Anda ambil ya. Salah satunya itu online shop boleh, dropshipper juga boleh. Kayak misalkan Anda itu passionate, senang tentang fashion ya boleh buka bisnis tentang online shop boleh, ya kan. Yang penting Anda coba dulu. Nah, dan yang kedua, nah ini nih yang sering banyak saya temui di lapangan, tidak ada modal, ya kan. Banyak ketika katakanlah seandainya Anda seorang pembisnis ya, Anda menawarkan peluang bisnis Anda dan Anda mendapati seorang prospek yang menjawab tidak ada modal. Nah, sebenarnya sesuai bisnis Anda dengan modal yang dipunya. Jadi sebenarnya kalau untuk memulai bisnis ya nggak perlu modal yang besar ya. Jika ada modal yang terbatas ya cobalah bisnis kecil-kecilan terlebih dahulu, kayak seperti bisnis dropship online ya kan. Jadi bisnis dropship online ini cukup modal handphone dan koneksi internet aja sudah cukup gitu kan, tidak perlu mengeluarkan biaya puluhan juta. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau melakukan bisnis dengan modal yang cukup besar, jadi cobalah pemasukan tambahan dengan bekerja sampingan ya. Nah, bisa juga dengan meminjam uang pada keluarga ataupun teman ataupun bank ya. Ya, modal itu memang diperlukan ya. Modal itu bisa berupa materi, bisa berupa mental, bisa berupa tanggung jawab
materi ya uang gitu kan. Mental ya berarti diri Anda sendiri, Anda tanggung jawab terhadap mental Anda. Dan juga modal, tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau misalnya Anda memiliki tanggung jawab yang besar, saya yakin modal sebesar apapun pasti akan dicari ya. Oke. Nah, bahkan coba Anda mencari investor yang tertarik dengan konsep bisnis Anda. Kayak misalkan Anda memiliki konsep sebuah bisnis tapi Anda belum memiliki modal, Anda boleh tuh cari investor untuk, katakan Anda yang mempunyai ide bisnisnya dan ada orang yang ingin memberikan modal pada Anda. Nah, jadi di sini juga Anda bisa kok, misalkan seandainya mau menjalankan sebuah bisnis, boleh Anda bisa menggait investor melalui di sini ya, www.jenharastore.xyz kalau misalkan Anda ingin menjalankan sebuah bisnis online. Nah, yang ketiga, ini juga banyak ditemui takut gagal ya, padahal belum memulai kan ya. Kecuali sudah memulai ya. Sebenarnya kalau dalam bisnis itu tidak ada yang namanya gagal ya, hanya kesuksesan yang tertunda. Nah, kegagalan menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja. Kekhawatiran adalah hal yang wajar sebenarnya teman-teman ya, selama Anda tidak membiarkannya menghalangi Anda untuk melangkah. Jadi Anda harus melawan, berpikir positif senantiasa. Jadi juga bergaul dengan orang-orang yang optimis, lihat orang lain yang sudah sukses ya, padahal dulunya juga dia sebenarnya miskin. Kayak teman-teman kita mungkin banyak melihat orang-orang atau teman kita sendiri yang dia sukses nih. Nah, sebenarnya sih dulunya katakanlah dia belum sukses, atau katakanlah keadaan perekonomian itu masih naik turun ya kan, dan juga tidak berpendidikan tinggi ya. Teman-teman bisa deh tuh kok dia bisa sukses. Nah, boleh deh teman-teman tanya ke dia apa sih rahasianya. Nah, juga bisa jadikan sebagai motivasi untuk Anda ya. Jadi nggak mikirin hal-hal yang negatif. Nah, ini yang takut gagal banyak sekali ya, failure. Nah, yang keempat adalah tidak ada tempat untuk buka usaha. Sekarang sebenarnya zaman online ya, di sini harga kayak misalnya contoh harga sewa tempat yang semakin mahal ya kan. Terus tidak semua bisnis harus menyewa tempat, sebenarnya lebih baik memulai bisnis dengan apa yang Anda punya. Anda bisa memulai bisnis rumahan, Anda bisa berjualan barang secara online, Anda bisa menjalankan bisnis dari tempat tinggal Anda, tidak usah pusing harus mencari tempat usaha lagi. Nah, sekarang itu zamannya online ya, jadi pengguna internet di Indonesia itu melebihi 13 juta pengguna ya, sesuai dengan yang pernah saya jelaskan di video kemarin, bahwa angka kenaikan penggunaan internet di Indonesia itu lebih dari 67% penduduk di Indonesia. Artinya ini salah satu peluang bagus sebenarnya. Kalau misalkan saat ini Anda masih takut, kalau Anda tidak mencoba ya tidak akan tahu. Oke. Nah, terus masih juga nih ada beberapa segelintir orang yang merasa tidak punya skill. Ketika Anda tawarkan bisnis, Anda bilang saya nggak punya bakat, saya nggak punya skill, saya nggak cocok dan lain sebagainya. Sebenarnya skill itu penting sebenarnya kan, kalau dan juga sebenarnya skill bisa Anda pelajari ya kan. Ya salah satunya ya banyak-banyak membaca, terus ikut seminar, kursus, terus ya nggak kalah pentingnya juga misalnya kalian bisa deh bergabung dengan komunitas wirausaha. Jadi biar dapat ilmu gitu, dan juga bisa menambah jaringan juga nggak cuma dalam bisnis ya, maksudnya jaringan dalam pertemanan. Jadi pembisnis yang sudah sukses dulunya juga memulai bisnis dari nol, tidak punya pengalaman sama sekali sebenarnya. Jadi Anda pun pasti bisa, asalkan Anda mau terus belajar dan meningkatkan kemampuan bisnis Anda. Jadi jangan merasa pesimis ya teman-teman, kalau misalkan Anda masih berpikir terus gimana mau Anda bisa maju melangkah sedangkan Anda masih stuck di tempat. Jadi nah, sesuai tadi saya jelaskan, apakah Anda salah satunya ya kan, Anda berpikir sampai saat ini takut gagal, tidak punya tempat untuk usaha, terus tidak punya bakat. Nah, itu tadi penjelasan saya di atas. Nah, sebenarnya ada itu kan tadi alasan-alasan yang mungkin salah satunya itu Anda masih berpikir takut gagal dan sebagainya. Nah, di sini saya berikan alasan kenapa Anda harus mengikuti impian ya. Biasanya
Banyak orang menjalankan sebuah bisnis, mengambil peluang, mengambil kesempatan itu karena memang dia memiliki impian ya, memiliki impian baik dalam keluarganya, baik dalam dirinya sendiri, ya kan? Nah, salah satunya di sini, impian membuat kehidupan layak dijalani. Yes, ya kan? Impian dan tujuan yang dimiliki seseorang biasanya lebih mudah untuk melewati hari-hari buruk ya teman-teman. Jadi saat seseorang tengah berjuang, biasanya impian yang dimiliki adalah alasan utama yang membuat mereka tetap berjuang, tetap berjalan juga bisa. Jadi impian adalah faktor utama sebenarnya teman-teman. Jadi membuat Anda lebih semangat, bisa bangun pagi dan kembali mencoba. Dan juga nggak cuma itu aja, impian juga membuat kehidupan menjadi layak untuk dijalani. Yes, kalau misalkan Anda punya impian, pasti Anda lebih semangat ya, lebih semangat juga dan lebih optimis. Jadi punya tujuan, punya goal. Yang kedua, Anda akan menemukan orang lain dengan mimpi yang berbeda. Nah, apa sih maksudnya ya? Jadi saat seseorang termotivasi dan bersemangat dalam mengejar impian, biasanya Anda tuh akan menarik banyak orang untuk memiliki nilai dan ketertarikan yang sama. Contoh, itu artinya juga akan semakin banyak orang-orang hebat yang berprestasi ya. Kayak di sekeliling Anda contohnya ya. Jadi hal ini juga bisa membuat Anda dapat terus berjalan. Karena teman-teman Anda akan terus memberikan motivasi agar terus meraih mimpi dan prestasi. Iya dong, kayak misalkan kita satu tujuan ya, Anda memiliki akan bertemu dengan mimpi yang berbeda. Maksudnya berbeda itu memang berbeda mimpinya, tapi satu tujuannya, ya kan? Nah, yang ketiga juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yes. Jadi ketika Anda memutuskan untuk pergi dan mengejar impian, jadi Anda bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yes. Contoh, ada ya, pasti Anda pernah mendengar kalau mereka bisa, Anda pun bisa, ya kan? Ya kan? Sama kok, kita diberikan waktu 24 jam, ya kan? Kita diberikan waktu 60 menit dalam 1 jam. Kita diberikan 24 jam dalam 1 hari. Kalau mereka bisa, Anda pun pasti bisa, ya kan? Jadi Anda bisa mencontoh alasan mengapa mereka harus mencoba sesuatu, ya kan? Dan Anda juga bisa memberikan bantuan, pelatihan, memberikan dorongan untuk terus berjalan. Ya, jadi Anda yang tadinya Anda nggak jadi gini lah. Ada quote yang saya keren itu, from something to everything ya. Jadi yang tadinya bukan siapa-siapa akan menjadi siapa-siapa. Dan yang keempat, tidak ada orang yang mengejar impian untuk Anda. Yes, kalau bukan Anda yang mengejar, siapa lagi? Kayak misalkan Anda memiliki impian ingin membeli rumah atau ingin beli mobil, ya Anda harus mencobanya sendiri. Nggak ada dong Anda ingin memiliki satu unit rumah, terus Anda berharap ada orang lain yang ingin memberikannya atau ada orang lain yang ingin membelikannya untuk Anda. Itu mustahil, ya kan? Jadi memang fakta yang harus dihadapi adalah tidak ada orang lain yang bersedia mengejar impian untuk Anda. Setiap orang kan mempunyai impian dan tujuannya mereka sendiri, ya kan? Ya dong, nggak mungkin Anda misalkan Anda yang punya mimpi kok orang lain yang harus mewujudkan, kan impossible. Jadi artinya kalau misalkan Anda nggak mengejar impian dan tujuan, ya mustahil, ya kan, Anda bisa meraih mimpi tersebut, ya kan? Dan yang kelima, nih alasan kenapa Anda harus memiliki impian, karena itu penting. Impian adalah sumber kebahagiaan. Setuju ya? Impian adalah sumber kebahagiaan. Jadi hidup tanpa impian itu Anda tidak memiliki arah dan tujuan, ya kan? Kayak misalkan contoh, Anda sebuah kapal, kalau tidak memiliki kompas, yes, pasti akan terombang-ambing di lautan, tidak ada arah seperti. Nah, jadi segera temukan impian tersebut dan mulailah untuk mengejarnya, teman-teman ya. Kayak misalkan ya contoh, saya punya impian dalam tahun ini saya ingin memiliki rumah, ya kejar gitu kan.
Untuk caranya Anda boleh dengan cara Anda apapun yang penting itu positif gitu kan. Boleh Anda mau melakukan cara mau itu dengan berbisnis, berusaha, berniaga dan lain sebagainya. Dan yang keenam juga membuktikan bahwa mereka itu salah. Banyak nih kayak misalkan Anda memiliki impian tapi Anda diejek lah mungkin ya, atau dipandang sebelah mata ya kan, misalnya oh ngimpi lo gitu, oh gila lo. Jadi Anda harus membuktikan kalau mereka itu salah. Jadi sering tuh kan ya kayak misalnya kita temuin itu orang-orang di sekitar yang memiliki sikap yang negatif ya, dan terus mengatakan bahwa mimpi kita itu mustahil dan tidak mungkin tercapai gitu kan. Nah jadi sebenarnya jangan jadikan hal itu sebagai penurun motivasi teman-teman ya. Jadi tapi justru jadikan bahan bakar ya buat kamu semakin bersemangat dan membuktikan bahwa impian tersebut dapat tercapai. Jadi mulai sekarang segera buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah ya. Anda harus punya kepribadian kuat, Anda harus punya semangat yang tinggi ya. Buktikan kalau apa yang mereka katakan itu salah. Dan yang ketujuh adalah mimpi yang tercapai membuat Anda bangga. Yes ya, pasti kayak misalkan yang tadi saya bilang ya, saya memiliki impian bulan ini atau tahun ini ingin menaikkan haji orang tua, dan Anda bisa mencapainya gitu. Anda bisa membuktikannya. Wah, itu suatu kebanggaan banget gitu kan. Banyak orang memiliki impian yang saat ini ya belum terwujud ya, tapi ketika Anda memiliki impian dan Anda bisa mencapainya, bangga banget tuh ya kan. Jadi satu hal yang lebih baik dari membuat orang tua bangga juga ya bisa terhadap diri sendiri ya. Misalkan Anda sukses, pasti orang tua juga ikut sukses ya. Jadi sebenarnya mimpi yang tercapai itu bisa membuat Anda memiliki keyakinan lebih tinggi contohnya, dan terus merasa bahagia, lebih baik, pokoknya lebih baik dari sebelumnya ya kan. Dan yang terakhir, nah ini dia, membuat orang tua bangga. Nah ini dong ya kan. Jadi buat kamu yang saat ini masih katakanlah kedua orang tuanya masih sehat, masih hidup gitu kan lah, masih lengkap ya kan, ketika Anda bisa sukses menjalani sebuah bisnis ataupun pilihan Anda ya, itu buktikan ya kan ya. Mumpung katakanlah ya orang tua masih ada ya, buatlah mereka bangga dengan prestasi Anda ya, tergantung dari jalurnya masing-masing ya. Jadi terkadang orang tua juga tidak selalu mengerti mimpi yang dimiliki, dan mereka mencoba untuk mempengaruhi Anda ke arah tertentu. Kayak misalnya contoh gini, ada juga gitu kan orang tua yang Anda itu biasanya orang tua gini, yaudah lu jadi mimpi dia atau punya cita jadi polisi atau misalkan jadi tentara atau jadi dokter. Nah tapi Anda memiliki enggak dalam hati gitu kan, saya pengen menjadi seorang pebisnis gitu yang bisa membantu banyak orang dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Itu kan beda nih, misalkan beda jalur gitu kan. Nah sebenarnya itu tidak masalah gitu kan, itu bukan hal tersebut, itu bukan masalah gitu kan. Jadi Anda itu cukup bekerja keras lalu berusaha untuk mencapainya. Buktikan bahwa Anda bisa membahagiakan kedua orang tua Anda itu dengan cara Anda sendiri. Oke? Ya dong, kayak misalkan. Jadi mulai dari sekarang itulah ya. Jadi teman-teman, alasan kenapa Anda mengikuti impian itu penting. Jadi ya tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi impian membuat kehidupan layak dijalani ya kan. Jadi banyak orang yang tidak memiliki impian ya males gitu kan hidupnya, kayak nggak semangat. Terus Anda akan menemukan orang lain dengan mimpi yang berbeda. Iya dong. Jadi walaupun mimpi yang berbeda tapi satu tujuan ya kan, terus bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yes, contoh seperti ini, para motivator ataupun orang-orang sukses itu kan kita bisa termotivasi karena pengalaman hidup mereka yang awalnya mereka katakanlah di titik bawah,
dan saat ini mereka ada di titik atas dan mereka membagikan true story ya, jadi artinya real cerita kehidupan mereka ya kan, bahwa dulunya juga mereka di bawah dan mereka saat ini di atas ya, artinya dia bisa memotivasi kita ya kan. Ya berikutnya yaitu tadi, tidak ada orang yang mengejar impian untuk Anda. Ya kalau misalnya Anda memiliki impian ya Anda sendiri yang harus mengejar dan mewujudkannya ya kan. Gak mungkin dong orang lain yang harus mewujudkan untuk Anda ya kan. Terus impian adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau misalkan Anda memiliki impian dan Anda bisa mencapainya dalam kurun waktu yang lebih cepat yang Anda planningkan, itu bahagia banget deh. Kayak contoh, gue pengen beli mobil nih dalam tahun ini, baru 2 bulan udah tercapai, itu pasti bahagia banget kan. Anda sudah bisa mewujudkan dan membuktikan bahwa mereka itu salah ya. Jadi jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang negatif ya, jangan terpengaruh oleh nyinyiran mereka yang menganggap diri Anda itu tidak bisa, yang menganggap impian Anda itu tidak mustahil, tapi Anda justru harus membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Oke? Dan mimpi yang tercapai membuat Anda bangga. Yes. Kalau Anda memiliki impian dan itu bisa tercapai, bangga banget deh, apalagi itu dari hasil kerja keras Anda sendiri. Dan yang terakhir adalah buat orang tua bangga ya. Jadi ini beberapa alasan kenapa mengikuti impian itu penting. Jadi ketika Anda memiliki impian A, B, C, D, ya ikutilah ya, usahakanlah dan berusahalah untuk mencapainya ya. Jadi teman-teman, jadi kalau saat ini Anda masih berpikir menunda gitu kan, alasan takut berbisnis dan lain sebagainya, itu alasan yang saya paparkan untuk Anda. Jadi semoga bisa membantu ya teman-teman. Ya ini quote saya, do something for everything ya kan, do something for everything ya kan. Jadi buat teman-teman, dari bukan siapa-siapa menjadi apa saja ya, untuk siapa saja. Oke, segitu aja ya sharing dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, boleh teman-teman like, boleh teman-teman bagikan juga boleh, dan doakan selalu untuk saya agar tetap sehat dan bisa memberikan konten edukasi ataupun sharing tentang masalah bisnis, tentang masalah internet marketing dan lain sebagainya. Oke? Atau misalkan teman-teman ingin sharing dengan saya bagaimana memilih sebuah bisnis yang mudah dijalankan ya kan, potensi keuntungannya besar dan tidak repot, simple. Nah teman-teman boleh deh kontak di WhatsApp saya di yang tertera ini, silakan. Atau teman-teman juga boleh visit di website saya di sini, di www.jenaharastore.xyz ya teman-teman, boleh ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga sharing kali ini biar bisa bermanfaat. Jika memang bermanfaat, boleh silahkan like sekali lagi atau boleh dibagikan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye bye.